Selanjutnya, air sebagai pendukung kehidupan. Di sini kita sudah sama-sama setuju dulu ya, kalau misalkan air itu merupakan pendukung kehidupan ya. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari kebutuhan air dalam bentuk apapun. Terlepas sebagai faktor konsumsi untuk pendukung kehidupan, misalkan seperti mandi, mencuci, dan lain-lain, kita masih sangat butuh air kayak gitu. Air ini merupakan molekul pendukung bagi kehidupan. Kemudian kita juga tahu bahwa jumlah air, rasio perbandingan air dan daratan kita di muka bumi aja juga kelihatan lebih luas bagian perairan kan. Kalau kita lihat di globe itu, pasti kan lebih banyak airnya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan pada makhluk hidup, ini kandungan air ini terbanyak pada sel yang muda. Jadi sel-sel yang muda ini nanti memiliki kandungan air yang lebih besar dibandingkan sel-sel yang sudah tua, karena kandungan air ini akan berkurang sejalan dengan peningkatan umur sel. Nah, kita bisa melihat pada gambar misalkan sama-sama manusia pun, yang satu manusia dewasa, yang satu adalah newborn atau anak bayi baru lahir itu, pada yang dewasa ini 60% kadar airnya, sedangkan pada newborn ini 78%, untuk pada anjing 80% dari tubuhnya, kemudian kucing 80% juga, ini ubur-ubur 95%. Di sini nanti kita akan membahas 4 sifat air untuk kehidupan di sini. Pada topik kita ini kita akan membahas 4 sifat air bagi kehidupan. Yang satu ada sifat kohesi dan adhesi, kemudian ada sifat kemampuan air untuk mengatur suhu, kemudian ada karakteristik es atau air yang membeku, kemudian air sebagai pelarut yang keempat. Kita mulai dari yang sifat kohesi dan adhesi air. Kita lihat satu-satu. Kohesi ini adalah kecenderungan molekul air untuk tetap bersama-sama dan saling berikatan. Kemudian, jadi kalau kohesi ini cenderung pada molekul yang sejenis. Adhesi, pelekatan satu zat atau molekul ke zat lain, seperti ikatan hidrogen pada molekul dinding sel pada tumbuhan. Kemudian, peran penting dari sifat kohesi ini adalah ikatan hidrogen. Salah satu hasil dari kohesi adalah terbentuknya tegangan permukaan atau water surface tension. Biasanya kalau misalkan, ini kan salah satu bentuk akibat dari kohesi ya, jadi akan muncul seolah-olah ada lapisan tipis atau lapisan film yang menyelubungi permukaan air, sehingga itu bisa disebut sebagai tegangan permukaan air. Makanya kalau pada kasus-kasus khusus, beberapa benda itu ketika diletakkan di permukaan air itu nggak tenggelam ya. Hal ini terjadi karena ada tekanan yang diberikan ke permukaan air ini lebih kecil daripada nilai tegangan permukaannya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ini ya, yang ini ya, ikatan pada permukaan ini lebih kuat daripada yang di dalam, yang di bagian sini. Ini ada contoh misalkan serangga famili Geridae, makhluk hidup yang dapat berjalan di atas air dengan memanfaatkan tegangan permukaan air. Kemudian ada orang ketika melempar batu, batunya bisa lompat-lompat. Atau mungkin kalau yang sering lihat di sosial media, itu yang ala-ala Naruto itu ya, yang orang nyoba lari di atas permukaan danau, pasti sering lihat ya, yang dia kayak cuman ngetes nih seberapa lama dia bisa berjalan di atas air terus baru tenggelam ya gitu. Itu sebenarnya yang diuji di situ adalah yaitu tegangan permukaannya tadi. Jadi kalau gaya kontaknya cuma bentar-bentar kan berarti tekanan yang diberikan dia masih, permukaan air masih bisa menahan gitu. Selanjutnya air sebagai pengatur suhu. Sifat air selanjutnya, air sebagai pengatur suhu. Kita bahas sedikit-sedikit di sini. Nah, air ini juga bisa jadi penghantar panas.
Biasanya perpindahan panas pada air ini secara konveksi ya. Kalau biasanya diujikan misalkan ketika kita merebus air itu kan terjadi proses konveksi di mana partikel air yang dingin itu berpindah ke bawah, sedangkan yang panas itu berpindah ke atas. Gitu. Kita bahas dari energi panas ini. Energi panas atau kalor merupakan energi yang berkaitan dengan gerakan atom dan molekul. Kemudian energi panas yang dilepaskan dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin didefinisikan sebagai panas. Jadi perpindahan panas biasanya terjadi dari benda yang lebih panas menuju benda yang lebih dingin. Metal lebih cepat panas dibandingkan dengan air. Oke, ini masalah nilai konduktivitasnya. Kemudian air mengatur suhu di bumi sehingga membantu menjaga suhu dalam batas yang memungkinkan untuk hidup. Jadi kita lihat, bisa dilihat di gambar sini. Maksudnya air mengatur suhu di bumi seperti ini. Di Santa Barbara 73 derajat, ini bukan Celcius. Kita lihat dulu, di sini ada Fahrenheit. Kalau 73 derajat Celcius ikannya matang semua. Jadi ada ikan rebus di mana-mana. Di sini ada 73 derajat Fahrenheit, kemudian ada Los Angeles ada 75 derajat. Di sini Pacific Ocean-nya ada 68 derajat, San Diego 72 derajat. Kemudian untuk Burbank di sini suhunya ini daratan ya, 90 derajat, Santa Ana 84, kemudian Riverside 96 derajat, Palm Springs 106, kemudian San Bernardino ini ada 100 derajat. Nah, berarti kita bisa lihat dari gambar ini itu semakin jauh jarak daratan terhadap air, suhunya semakin panas, suhu permukaan tanahnya ya. Karena tidak terjadi proses perpindahan panasnya yang paling cepat ini yang dekat ke laut. Jadi kayak ada transfer panas dari sini ke sini, dari darat ke laut. Jadi dia melepaskan panas dari darat ke laut, sehingga yang paling mendekati atau enggak sepanjang pantai ini suhunya jauh lebih rendah daripada yang jauh dari pantai. Ini tujuannya untuk menciptakan suhu yang lebih sesuai untuk makhluk hidup tinggal. Sebentar, di sini ada azan, saya izin dulu ya, sebentar ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada karakteristik es atau air sebagai solid water atau berbentuk padatan. Jadi kita air itu fasenya kan ada 3 ya, ada fase air, ada fase gas, dan ada fase padat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fase padatnya. Di situ ada gambar anjing laut yang lagi nangkring di atas permukaan es. Kira-kira mengapa es tersebut tidak tenggelam? Massa es tidak lebih berat dari massa air, Pak. Massa es tidak lebih berat dari massa air. Nah, massa airnya kan satu, kalau misalkan dia di samudra kan berarti massa airnya dia sebumi. Massa esnya cuma segitu. Iya kan? Mungkin ditambahin bukan massa aja tapi massa jenis. Baik, Pak. Husnun, silakan. Karena terdapat ruang lebih banyak dalam es daripada dalam air. Jadi itu kenapa es lebih ringan daripada air, karena es bisa mengambang di atas air. Ya, bisa jadi. Jadi kan karena mau nambahin lagi silahkan, boleh. Enggak, udah, Husnun udah. Jadi masalah yang umum yang udah kita tahu masalahnya massa jenis ya. Jadi massa jenis atau kerapatan molekulnya ini, si air ini cenderung lebih rapat daripada si es, sehingga es ini bisa mengapung. Dan di sini kita bisa lihat beberapa fase itu. Pada fase air ikatannya nggak serapat di fase padat. Makanya di sini bisa es itu bisa ngapung di atas permukaan air. Masalah yang paling gampang sih masalah penjelasan paling sederhananya adalah masalah massa jenis itu. Selanjutnya ada air sebagai pelarut atau solvent.
Nah, kita bagi dulu definisinya. Zat yang dilarutkan itu disebut zat yang dilarutkan itu kita sebut sebagai solut atau zat terlarut, atau ada yang tapi sama aja nanti. Kadang ada yang meningkatnya sebagai zarut atau zat terlarut. Dan agen pelarutnya disebut sebagai solvent atau zat pelarut. Jadi yang dilarutkan itu adalah solut, yang melarutkan adalah solvent gitu. Gabungan dari solvent dan solut yang tercampur secara sempurna disebut sebagai solution. Jadi kalau di sini solution ini bisa kita artikan juga sebagai larutan ya berarti ya, karena kan kalau di materi kimia beda antara larutan dan campuran ini ada atau tidaknya sisa ya setelah pencampuran gitu. Jika 100% atau semuanya tergabung menjadi satu tanpa ada material sisa atau sifat awal dari materinya sudah tidak nampak, itu berarti bisa disebut sebagai larutan. Jadi itu air dikatakan sebagai salah satu jenis molekul pelarut yang paling sempurna dalam hidup. Kemudian ada aqueous solution, adalah larutan di mana solut dapat tercampur dan air sebagai solventnya. Contoh garam dapur, gula, air laut. Gitu. Jadi kan kalau kita menyamburkan garam dapur, gula ini kan sangat cepat untuk terlarut. Untuk masalah ini kita mengklasifikasikan menjadi dua lagi. Ada yang namanya hidrofilik dan ada hidrofobik. Hidrofilik ini adalah zat-zat yang memiliki ketertarikan atau afinitas dengan air. Misalkan kayak tadi garam dapur, gula, dan air laut. Jadi ketika dia suka lah sama air. Jadi ketika dia diletakkan di dalam air, maka dia akan terlarut kayak gitu. Sedangkan untuk hidrofobik, ini adalah zat yang tidak memiliki ketertarikan atau afinitas dengan air, sehingga dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia nggak suka nih sama air. Jadi kayak pepatah nih, bagaikan air dengan minyak gitu, nggak pernah akur gitu. Dia nggak akan menyampur, dia akan selalu terpisah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai anomali air. Anomali air ini adalah sifat pengecualian atau kekhususan air. Di sini ada kasus nih, bagaimana ikan dan tumbuhan dapat tetap hidup di danau yang beku. Kita bahas di kolom kanan. Tidak semua benda dapat memuai apabila suhunya naik. Pada umumnya kita sama-sama tahu pada proses pemuaian itu 1 derajat, kenaikan suhu 1 derajat pun akan memiliki delta atau perubahan volumenya ya, baik dari massa, volume berarti ada panjang, lebar, dan tinggi, biasanya ada perubahan karena ada perubahan jarak antar partikelnya yang dia semakin meregang. Nah, tetapi pada kasus air ini enggak, jadi dia ada anomali atau ada pengecualian. Jadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, nih, misalkan air itu awalnya 0 derajat, kemudian dia dipanaskan hingga 4 derajat Celcius. Dia itu bukannya memuai, tetapi dia malah menyusut. Nah, ini sifat pengecualian dari air. Pada saat terjadinya penyusutan ini, massa air tetap. Jadi pada saat menyusut, dia massanya tetap. Pada suhu air di atas 4 derajat Celcius, air baru mulai memuai lagi. Jadi misalkan kita memanaskan es dari negatif sekian hingga 0, dia akan memuai, prosesnya muai ya. Tapi 0 sampai 4 itu dia menyusut lagi. Menyusut lagi, baru setelah 4 derajat dia baru memuai. Kemudian adanya anomali air ini yang memungkinkan ikan di danau tetap hidup. Jadi dia yang di dalam ini dia masih tetap stabil ya, yang di bawah 4 derajat Celcius ini masih tetap stabil. Molekul utama pada makhluk hidup. Di sini ada, tadi udah disebut di yang 4 level tadi ya. Yang pertama ada makromolekul,
Makromolekul ini nanti ada 4 yang kita bahas. Ada karbohidrat, ada lipid, ada protein, dan asam nukleat. Nah, semua organisme hidup terbentuk dari 4 kelas. Jadi disebut di sini, yaitu ada karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada asam nukleat atau DNA, ini membawa informasi bagi keturunan-keturunan kita, kemudian ada protein, ini juga berfungsi bagi tubuh kita, lipid juga salah satunya sebagai, atau lemak sebagai cadangan makanan. Nah, di sini ada karbohidrat. Karbohidrat ini juga ada, misalkan di sini ada glikogen, ada selulosa. Nah, misalkan kita lihat yang di selulosa ini. Selulosa ini juga terbentuk dari rantai panjang molekul selulosa kayak gitu. Jadi ternyata dia juga rantai-rantai polimer juga. Turun. Lalu ada kitin, misalkan kitin juga sama. Kitin ini merupakan modifikasi polisakarida struktural yang digunakan oleh arthropoda atau serangga, laba-laba, krustasea, dan lain-lain untuk membangun eksoskeletonnya atau kerangka luar atau bagian keras yang mengelilingi dan melindungi bagian lunak hewan. Jadi kan ada beberapa jenis hewan yang dia tulangnya nggak di dalam tapi dibangunnya di luar gitu. Itu terbentuk dari kitin. Nah, kitin ini manusia itu meniru nih cara pembuatan kitin atau pemanfaatan kitin itu. Jadi kitin itu digunakan untuk membuat benang yang kuat dan fleksibel yang bisa digunakan untuk ada proses operasi atau enggak penjahitan gitu. Kalau misalkan ada luka, ini menggunakan benang yang terbuat dari kitin. Lalu yang ketiga ada lipid atau lemak. Di sini ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Bahkan lemak jenuh ini biasanya berbentuk solid atau padat pada suhu ruang, sedangkan lemak tak jenuh itu berbentuk cair pada suhu ruang. Lalu ada protein. Protein juga merupakan makromolekul yang memiliki fungsi biologis. Fungsi protein itu merupakan pendukung struktural sebagai penyimpanan, transportasi, komunikasi seluler dan pergerakan, kemudian pertahanan terhadap zat asing. Kemudian protein menyumbang lebih dari 50% massa kering sebagian besar sel. Kemudian protein terbentuk dari 20 asam amino. Ada asam nukleat. Tadi asam nukleat juga udah kita bahas, dia merupakan pembawa informasi genetik yang terdiri dari basa nitrogen. Basa nitrogennya ada ATGC nih ya, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Udah, materinya hari ini habis. Berarti besok jam 9 ya,